Sayyidina Hasan cucu Rasulullah SAW melamar seorang gadis, dia kirim 100 hamba sahaya perempuan. Setiap satu hamba sahaya membawa 1000 dirham. 1000 dirham kali 571 juta ya. Satu anak gadis membawa duit itu 571 juta kali 100 jadi berapa itu? 57 miliar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian tentang amal-amal manusia untuk memenuhi keperluan. Allah Ta'ala barakatuh katakan bahwa untuk orang-orang beriman Allah Ta'ala berikan dua tools, dua alat, yakni asbab dan amal. Ini untuk orang beriman. Untuk orang tidak beriman berikan satu alat saja, namanya asbab. Asbab-asbab ini semua kita sudah paham. Pergi ke kantor, pergi ke kebun, pergi ke sawah, pergi ke laut, tangkap ikan, pergi ke pabrik, buka toko, ini semua asbab-asbab. Tapi bagi orang beriman, selain asbab, diberikan amal untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk memenuhi keperluan-keperluan. Dan ini diakui penduduk langit, mengakui amal manusia. Penduduk bumi mengakui amal manusia. Dahulu sebelum adanya amal, kehidupan penduduk bumi ini susah. Artinya kehidupan orang-orang yang mengaku beriman itu susah karena jauh kepada Allah. Kalau orang-orang tidak beriman tidak ada hitungannya. Alam semesta ini tidak dipengaruhi oleh orang-orang tidak beriman. Tapi alam semesta ini dipengaruhi oleh orang-orang beriman. Orang yang mengucap la ilaha illallah, orang yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang mempengaruhi kehidupan di alam semesta ini. Karena orang beriman ini satu saat nanti pasti akan masuk surga, walaupun harus singgah di tempat pembersihan dulu, tetapi endingnya adalah surga. Ini orang beriman. Bahkan di alam semesta ini, walaupun tinggal satu orang yang mengucapkan Allah Allah, maka matahari masih terbit, angin masih berhembus, air masih mengalir, pertumbuhan masih mengeluarkan buah. La taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah. Tidak akan datang kiamat selama masih ada orang mengucap Allah Allah. Itu harganya orang beriman. Satu saja orang beriman, mungkin tinggal di Muko-Muko, di Arga Makmur, di Lewong, di Seluma, di Kaur, mungkin di Kerui, mungkin di Lampung Selatan. Satu saja yang mengucap Allah Allah. Ini alam semesta ini masih hidup. Artinya apa? Untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak ada nilainya.
Dulu sebelum datangnya amal dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau sebelum datangnya amal agama yang dibawa Rasulullah SAW, kehidupan orang beriman susah. Mereka jatuh ke lembah yang betul-betul gelap, sehingga mereka disebut jahil. Itu keadaan mereka, gelap, bodoh, jahil, tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ayam tetangga kadang-kadang dianggap ayam dia juga. Kambing tetangga kadang-kadang dianggap kambing dia juga. Unta tetangga kadang-kadang dianggap unta dia juga. Bahkan istri tetangga kadang-kadang dianggap istri dia juga. Ini namanya jahil. Tapi dalam hati mereka itu masih ada benih-benih iman. Tapi karena dakwah sudah ditinggalkan sekitar 600 tahun lebih dari zaman Nabi Isa alaihissalam wafat, maka jauh mereka dari Allah. Kehidupan jadi susah. Mereka jahil, mereka musuhan, mereka berperang satu sama lain, dan mereka miskin. Mereka menderita, susah, kelaparan. Datanglah Nabi SAW buat dakwah. Kemudian mulai hidup amal agama. Apa yang terjadi? Singkatnya, kejahilan berubah menjadi kealiman, yakni kebodohan berubah menjadi cerdas. Musuhan berubah menjadi kasih sayang. Perang tadinya saling membunuh antar kabilah, antar suku, berubah menjadi damai. Dan kemiskinan mereka berubah menjadi kaya raya. Kemuliaan datang kepada mereka dengan asbab amal agama. Jadi amal agama ini mengatasi masalah pendidikan, mengatasi masalah sosial, mengatasi masalah peperangan, dan mengatasi masalah ekonomi. Inilah amal agama yang hari ini banyak para pakar ekonomi melupakan peristiwa ini. Padahal sejarah membuktikan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kekayaan yang datang dari Rum dan Parsi, yakni negara superpower pada masa itu dikatakan jumlahnya 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,025 gram. Jadi kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta rupiah. 4 juta dikali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Nah, coba hitung hutang Indonesia. Konon negeri kita ini hutangnya sudah hampir 10.000 triliun. Kekayaan sahabat 12.000 triliun. Boleh kita pinjam uangnya sahabat daripada pinjam ke negara tetangga. 12.000 triliun. Kalau jumlah sahabat waktu itu 124.000, 12.000 triliun dibagi 124.000, maka setiap orang dapat jatah kekayaan 96,7 miliar. Bayi baru lahir, ini rekening kamu dapat duit 96,7 miliar. Engkongnya mau mati, ini warisan engkong 96,7 miliar. 1 miliar itu banyak, 10 miliar itu banyak, 96 miliar itu banyak. Kalau
uang 100.000 ditumpuk 10 juta itu 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar itu 1 meter. Kalau 96 miliar itu hampir 100 meter. Saya dengar nih Pak Teguman Pak, di Stadion Gelora Bung Karno itu panjangnya hanya 105 meter. Jadi nyaris memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dengan tumpukan uang 100.000 untuk setiap orang, jatahnya 96,7 miliar. Masya Allah. Saya buat pelatihan itu di PDAM Kota Bengkulu. Saya tanya mereka berapa omset per bulan. Mereka katakan sebulan rata-rata 4 miliar. 4 kali 12 48 miliar. 48 miliar. Kalau kali 2 96 miliar. 2 tahun jualan air di Kota Bengkulu, 2 tahun jualan air di Kota Bengkulu, baru sama dengan 1 orang jatah kekayaannya penduduk negeri Madinah Munawwarah. 2 tahun kerja dengan karyawan hampir 200 orang, siang dan malam, kepanasan, kehujanan. Apa yang membuat mereka sejahtera seperti itu? Mereka bertani biasa-biasa saja. Mereka berdagang biasa-biasa saja. Lautnya mereka sedikit sekali. Di dekat Jeddah itu ada laut sedikit. Bandingkan dengan laut Indonesia ini, Masya Allah. Jumlah pulau kita ini aja 17.000 pulau. Berapa jumlah ikan di lautan kita ini? Ada lagi mutiara di bawahnya, ada lagi minyak di bawahnya, ada lagi gas di bawahnya, ada lagi emas. Saya dengar di Papua sana setiap hari itu dikeluarkan emas murni sebanyak 240 kilo. 240 kilo. 1 gram tadi harganya 1 juta. Kalau 1 kilo 1 miliar. Kalau 240 kilo sama dengan 240 miliar. 1 tambang emas. Belum tambang emas yang di Bogor, Pongkor. Belum tambang emas yang di Lebong, di Bengkulu. Di mana lagi ada tambang emas? Baru 1 emas. Belum bicara minyak. Belum bicara batu bara. Negeri sahabat kering kerontang, sejauh mata memandang, batu, pasir, gersang. Ada negara di sana setahun hujannya hanya 10 hari. Kalau hujan tuh termasuk barang langka, barang mahal. Kita di sini Masya Allah, pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam hujan. Negeri kita tanahnya gembur, tanamannya subur, sejauh mata memandang hijau royo-royo. Tidak pantas negeri kita ini berhutang, saudara-saudara, tidak pantas. Tapi kenapa berhutang? Ini kan persoalannya. Kenapa orang dahulu yang negerinya gersang, yang negerinya tandus, yang negerinya kering kerontang, itu bisa kaya raya? Sayyidina Umar melamar putri Sayyidina Ali. Putri Sayyidina Ali dilamar oleh Sayyidina Umar. Berapa maharnya? Dia bayar 480 dirham, sama dengan mahar Sayyidina Ali ketika menikahi Siti Fatimah radhiyallahu anha.
Satu dirham itu 571.000. Jadi kalau 480 dikali 571 berapa? 224 juta. 100 juta uang panaiknya para sahabat. Di tempat yang lain, Sayyidina Umar menikahi satu orang lagi, dia kasih mahar berapa? 2.000 dirham. 2 kali 571 berapa itu? 1,1 miliar uang panaik mahar. Di tempat lain, Sayyidina Utsman melamar seorang gadis, dia bayar maharnya 4.000 dirham. 4.000 dirham 2,2 miliar. Sayyidina Hasan cucu Rasulullah SAW melamar seorang gadis, dia kirim 100 hamba sahaya perempuan. Setiap satu hamba sahaya membawa 1.000 dirham. 1.000 dirham kali 571 juta ya. Satu anak gadis membawa duit itu 571 juta kali 100 jadi berapa itu? 57 miliar uang panaik di zaman sahabat. Coba kita bayangkan bagaimana sejahteranya kehidupan mereka. Kalau negerinya tidak sejahtera, tidak mungkin orang bisa melamar anak gadis dengan uang miliar-miliar begitu. Tidak mungkin. Negerinya sejahtera. Yang harus jadi pertanyaan kita, apa yang dilakukan oleh mereka sehingga yang tadinya bodoh, jahil, yang tadinya musuhan, yang tadinya perang, yang tadinya miskin, sekarang kok dalam tempo singkat hanya sekitar 35 tahun itu berubah kehidupannya menjadi sejahtera luar biasa. Kita sudah merdeka 75 tahun. Sahabat itu hanya 35 tahun usaha dari zaman Rasulullah sampai Sayyidina Umar. Yang mereka lakukan itu ternyata adalah amal dakwah. Amal dakwah. Dengan dakwah ini datang iman. Dengan datangnya iman datang kekuatan untuk amal ibadah. Datang kekuatan untuk amal. Datangnya kekuatan untuk amal ini yang menyelesaikan masalah-masalah keperluan mereka, kehidupan mereka. Hadirin yang mulia, kehidupan sahabat harusnya menjadi teladan bagi kita. Dan mereka telah sukses. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau kita mencontoh kehidupan mereka, maka kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka memakmurkan masjid? Ini yang kita contoh. Sayyidina Umar lapar, datang ke masjid. Dia melihat Abu Bakar sudah duluan. Engkau kesini Abu Bakar, ada apa? Saya lapar, Umar. Dahulu para sahabat, kalau lapar mereka ke masjid. Inilah masjid Nabi. Ada makanan. Hanya pada masa paceklik betul tidak tersedia makanan. Tapi dalam keadaan normal itu ada makanan. Datang Sayyidina Umar, datang Sayyidina Abu Bakar. Mereka ke masjid ketika lapar. Datang Sayyidina Umar, ngapain di sini? Lapar, Mak. Lah kamu sendiri ngapain di sini? Sama. Aku juga di sini karena lapar. Begitulah sahabat. Tidak lama menyusul Rasulullah SAW.
Dan Rasulullah katakan tidak ada yang bawa makanan hari ini. Ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang mereka bertiga ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah Abu Ayyub lagi di kebun. Kata istrinya, tunggu sebentar wahai Rasulullah, saya panggil suami saya. Dia datang ke kebun, wahai suamiku saya, ada tamu di rumah kita. Siapa? Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Langsung manjat pohon kurma. Jadi ini sunnah sahabat, kalau datang tamu ke rumah kita, maka langsung manjat pohon. Di sini ada pohon mangga, ada pohon pepaya, pohon kelapa, itu yang kita panjat. Di sini tidak ada pohon kurma. Pohon apa yang ada itu kita panjat ketika tamu datang ke rumah. Bersedia insya Allah. Datang dia bawa kepada Rasulullah, bukan yang matang saja, satu tandan dipotong oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Rasulullah heran, makanya Abu Ayyub, kenapa kau potong satu tandan? Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, aku ingin kau pilih mana yang paling kau suka. Ini ada yang mentah, ada yang mengkel, ada yang matang. Silakan. Antum sebentar Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari pamit ke belakang. Kemana dia? Ke kandang kambing. Jadi sunnah kedua sahabat kalau datang tamu itu datang ke kandang kambing. Bukan mau kasih makan kambingnya, bukan mau kasih minum, tapi disembelih kambing itu disuguhkan kepada tamu. Kenapa? Mereka paham tamu ini datang ke rumah kita ini membawa berkah. Satu orang tamu datang membawa 1000 rahmat, membawa 1000 berkah, dan makanan yang dimakan oleh tamu ini itu adalah jatah rizkinya sendiri, karena rizki orang tidak bisa tertukar. Tapi ketika tamu pergi, maka seluruh dosa-dosa tuan rumah ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan, walaupun jumlah tuan rumahnya 1000 orang, kalau tuan rumah 1000 orang nggak mungkin satu rumah, pasti itu satu kampung. Artinya orang itu datang ke masjid atau datang ke mana yang orang kampung bertanggung jawab untuk menyuguhi makanan kepada tamu. Walaupun jumlahnya 1000 orang tuan rumahnya. Subhanallah. Bahkan dalam mafhum hadis yang lain, walaupun ini dipertentangkan kesahihannya, dikatakan setiap satu suap makanan yang dimakan oleh tamu itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Subhanallah. Satu suap makanan. Gimana kalau makan 10 suap? Bagaimana kalau 50 suap? Masya Allah. Bagaimana kalau tamunya 10 orang? Kaya raya. Mereka paham memuliakan tamu. Itu sebabnya orang pernah mendapati Sayyidina Ali menangis terseduh-seduh sampai ditanya, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Aku sedih, sudah 7 hari tidak ada tamu datang ke rumah saya. Sayyidina Ali tidak kedatangan tamu selama 7 hari, menangis. Itulah kehidupan sahabat, dan kehidupan itulah yang merubah keadaan mereka dari bodoh menjadi cerdas, dari musuhan menjadi berkasih sayang, dari perang menjadi damai, dan dari miskin menjadi kaya raya. Mereka paham nilai amal. Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, maka dia bayar dendanya itu sebanyak 200.000 dirham. 200.000 dirham itu sama dengan 114 miliar. 200.000 dikali 571.000 rupiah, 114 miliar. Lebih panjang daripada stadion Gelora Bung Karno kalau ditumpuk uangnya. Tapi kalau dipanjangin uangnya, itu panjangnya bisa menjadi 171.000 kilometer. Diameter bumi ini hanya 40.000 kilo. Jadi kalau 2 kali mengelilingi bumi baru 80.000.
Kalau 3 kali mengelilingi baru 120.000. Kalau 4 kali mengelilingi baru 160.000. Ini 171.000 kilometer. Masih lebih dari 4 kali mengelilingi bumi. Uang 100.000 itu yang dipakai oleh Sayyidina Umar untuk mendenda keterlambatannya sholat berjamaah. Paham nilai amal, paham ruginya ketinggalan amal. Kita hari ini jangankan ketinggalan sholat berjamaah dengan perasaan sedih, masih bisa ketawa-ketawa ketinggalan sholat berjamaah. Astagfirullah. Jadi inilah amal-amal sahabat, sehingga asbab-asbab yang mereka buat sederhana. Mereka dagang sederhana. Ketika azan berkumandang, yang pedagang tinggalkan dagangannya, yang tani tinggalkan pertaniannya, yang ngantor tinggalkan kantornya, bahkan yang main bola tinggalkan stadionnya. Kehidupan mereka. Kita nih Masya Allah, ketika azan berkumandang, dagang tetap dagang, yang tani tetap nyangkul, yang ngantor tetap ngantor, yang main bola tetap main bola. Nggak datang kesejahteraan dengan cara seperti ini. Kalau kata Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi Hasan, kita ini apa masalahnya? Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Tidak datang kesejahteraan dengan cara seperti ini. Tiru kehidupan sahabat radhiyallahu anhu, datang kemuliaan, datang kesejahteraan. Mereka menguburkan masjid. Tidak ada satu orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Tidak. Zaman Rasulullah ngancam kalau ada yang sholat kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah, maka aku akan kirimkan anak muda membakar rumah-rumah mereka. Tidak berani mereka meninggalkan sholat berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Kata Abu Bakar di zaman Rasulullah dia bayar zakat unta dengan talinya. Sekarang zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Maka aku akan perangi dia. Ayam kusuddin wa ana hai, kata Abu Bakar. Apakah agama berkurang sedangkan aku masih hidup? Di zaman Sayyidina Umar, satu orang tidak datang ke masjid, itu disamper langsung, didatangin langsung oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini bukan hanya ketua DKM, bukan hanya imam masjid. Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin, presiden, bukan presiden satu negara, presiden seluruh negara-negara taklukan Islam. Sayyidina Umar ini khalifah, mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Bayangkan kalau presiden mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Masya Allah. Kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kita doakan gubernur, doakan bupati, wali kota, camat, lurah, RW RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau ini terjadi, maka negeri kita insya Allah akan menjadi negeri yang sangat makmur. Kita punya negeri ini dikasih Allah 1 juta masjid. Tidak ada satu negara di dunia ini memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. Coba. Dan tidak ada satu negara di permukaan bumi ini yang mungkin memiliki pohon sebanyak Indonesia. Tidak ada satu negara di permukaan bumi ini memiliki jumlah ikan sebanyak Indonesia. Jadi sekarang bagaimana caranya? Supaya Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan Republik kita ini, dalam kehidupan rakyat Indonesia ini, taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makmurkan rumah Allah Ta'ala. Kalau dipanggil Allah datang, jangan dipanggil petugas corona datang, dipanggil polisi datang, tapi dipanggil Allah tidak datang. Datang, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kesejahteraan, Allah akan jauhkan segala macam musibah, segala macam penyakit. Di dalam sholat itu ada doa, Allahumma fir, ya Allah ampuni, warhamni, wahai Allah sayang, kita ini orang yang tidak berdaya, sayang, wajburni, wahai Allah tutupi aib, kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, tutupi aib, warfa'ni, naikkan derajat. Kita ini senantiasa jatuh derajatnya karena dosa-dosa kita. Warzuqni, ya Allah, berikan rezeki kepada aku.
Urusan ekonomi ada dalam sholat. Warzuqni. Wahdini, beri aku hidayah petunjuk. Kita ini kadang-kadang jalannya gak jelas, tersesat. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu anni, beri aku keampunan, kemaafan. Ini doa-doa yang ada dalam sholat yang kita perlukan sehari-hari. Ini sholat adalah amal. Dan inilah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengatasi masalah-masalahnya. 100% lagi balik berjamaah di masjid, sehingga walaupun negerinya kering kerontang, mereka hidupnya sejahtera. Kalau negeri kita ini ingin sejahtera melebihi kehidupannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka sejahterakan rumah Allah, makmurkan rumah Allah, maka Allah akan makmurkan kehidupan kita. Begitulah hadirin yang mulia, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam kajian ekonomi langit berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Semoga Allah memudahkan kita kembali. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cambiabei.